Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Prastio. Saya adalah dosen program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo. Dengan nomor NIDN saya adalah 10280379901. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen atau SEDOS tahun 2026, khususnya pada komponen persyaratan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan unjuk kerja pengajaran pada mata kuliah Statistika Bisnis dengan kode mata kuliah MKB 2320. Mata kuliah ini dirancang bagi mahasiswa semester 2 untuk memberikan aspek keterampilan dalam mengolah data statistik. Mata kuliah ini juga memberikan kemampuan kognitif sekaligus mengasah kemampuan mahasiswa dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penelitian ataupun data ekonomi. Sehingga diharapkan dengan belajar mata kuliah Statistika Bisnis ini nantinya dapat membantu mahasiswa dalam penelitian atau skripsi, sekaligus akan bermanfaat saat mahasiswa dalam dunia kerja. Mata kuliah ini membahas teori-teori tentang konsep dasar statistik, distribusi frekuensi, statistika deskriptif, baik itu data berkelompok maupun data tidak berkelompok, ada probabilitas, angka indeks, kemudian cara menghitung jumlah sampel dalam populasi, kemudian ada pengujian normalitas, kemudian ada uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, kemudian perhitungan korelasi dan regresi variabel penelitian bisnis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam rangka konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, dan kegunaannya dalam laporan bisnis. Kemudian mampu menerapkan teori peluang dan distribusi probabilitas dalam menghitung resiko bisnis. Kemudian mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis, ada uji T, uji F untuk membandingkan performa dua atau lebih dari variabel bisnis. Kemudian mahasiswa mampu menyusun model korelasi dan regresi linear maupun berganda untuk melakukan peramalan tren pasar atau penjualan. Dan mahasiswa mampu mengoperasikan software statistik seperti Excel, SPSS untuk mengolah data survei atau data sekunder perusahaan. Mata kuliah ini menggunakan skema hybrid learning approach pada fase fondasi, yaitu pada minggu pertama sampai ke-7. Metodenya yang digunakan adalah metode interaktif lecture, yaitu ceramah interaktif, kemudian ada case study, dan kolaboratif learning. Tujuannya dari metode ini adalah untuk memastikan mahasiswa paham tentang konsep dasar. Kemudian dilakukan evaluasi pada minggu 8, itu melalui kegiatan ujian tengah semester atau tes secara tertulis. Kemudian fase aplikasi, yaitu Project Based Learning atau PBL, yaitu pada minggu ke-9 sampai ke-15. Metode yang digunakan adalah team based project, yaitu kita kelompokkan mahasiswa 2 atau 3 orang, yaitu dengan penugasan proyek. Peran dosen di sini adalah sebagai fasilitator dan konsultan proyek tersebut. Evaluasi dilakukan pada minggu ke-16. Komponen penilaian, yaitu yang pertama adalah formatif, tatap muka mingguan, ini 10%. Ini terdiri dari keaktifan diskusi, kemudian kuis harian, dan tugas mandiri. Kemudian yang kedua adalah sumatif teori, UTS 30%, ini ujian tertulis.
essay atau study kasus pada minggu ke-8. Kemudian summative project PBL ini menggantikan WES 60%, terdiri dari 3 subkomponen. Yang pertama adalah proses sebanyak 20%. Ini adalah keaktifan saat monitoring, logbook lapangan, dan kerjasama tim. Kemudian laporan akhir 20%. Ini tentang kedalaman analisis dan pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah presentasi, yaitu sebanyak 20%, yaitu kemampuan komunikasi, media presentasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan dari penguji. Referensi yang digunakan dalam pengajaran statistika bisnis ini, yang pertama adalah dari buku, yaitu pertama buku Ajar Statistika Bisnis, karangan saya sendiri, bersama Ibu Asih Purwanasari dan Bapak Suratman, tahun 2025. Kemudian buku Ajar Statistika Ekonomi dan Bisnis, tahun 2022, karangan saya juga. Kemudian yang ketiga, Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi, karangan Viratna Sujarweni, tahun 2019. Referensinya lain diambil dari jurnal manajemen atau jurnal lain yang sudah dipublikasikan dalam Sinta maupun jurnal internasional. Berikut ini adalah video praktek pengajaran mata kuliah statistika bisnis yang dilakukan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat ya. Oke. Gimana kondisi ruangannya? Enak, sejuk? Oke, nyaman ya. Untuk proses belajar mengajar, oke, nyaman ya. Oke. Sebelum mulai kita untuk pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum mulai di pertemuan kelima ini ya, kita akan bahas tentang korelasi dan regresi. Kita akan absen dulu. Siapa yang ada di sini? Ada Sastriani, ada ya? Ada. Kemudian ada Terima, ada ya? Kemudian Juli, ada ya? Harvenis, ada. Muhammad Ridho, ada. Arni, ada. Andre, ada ya? Oke, hadir. Oke, kemarin kita udah belajar tentang sampel ya. Kita udah belajar tentang sampel. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang korelasi. Jadi minggu kemarin kita belajar sampel, kemudian kita sudah belajar tentang normalisasi data, di mana data itu harus berdistribusi normal sebelum kita menggunakan analisis korelasi atau regresi. Oke. Jadi malam ini kita akan belajar tentang korelasi dan regresi. Korelasi, kita akan belajar tentang korelasi produk momen atau PPM ya di sini. Merupakan salah satu statistik yang menguji antara dua variabel, apakah variabel itu mempunyai hubungan atau tidak. Itu kita uji pakai korelasi. Kalau hubungannya dengan pengaruh, misalkan variabel A dengan variabel B, adakah pengaruh, kita uji pakai regresi. Nah, untuk uji hubungan, biasanya ini dalam penelitian, ini kita gunakan korelasi produk momen atau PPM. Nah, ini untuk menguji dua variabel, apakah ada hubungan atau tidak. Misalkan, adakah hubungan antara misalkan harga dari suatu produk, harga sepatu, harga baju dengan minat beli dari konsumen. Ada nggak hubungan itu? Nah, itu bisa gunakan korelasi. Nah, rumusnya korelasi seperti ini, bahwa RXY ini sama dengan sigma XY dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat kalikan Y kuadrat. Di mana RXY ini adalah nilai korelasinya, kemudian X adalah variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi.
Jadi kerataan korelasi ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada nilai R di sini. Itu kalau misalkan dia nilainya antara 0 sampai 20, ini dia tergolong sangat lemah. Kalau dia 0,1 sampai 0,4 ini lemah. Kalau dia 0,41 sampai 0,70 ini kuat. Kemudian 0,71 sampai 0,9 ini sangat kuat. 0,91 sampai 0,99 ini kuat sekali. Kemudian kalau 1 ini korelasi sempurna. Oke. Jadi kalau nilainya misalkan 0,6, dia masuk mana? 0,6. Sangat 0,6. Masuk kuat. Oke ya. Kalau 0,5 masih kuat. Oke ya. 0,8 sangat kuat. Oke ya, ambil di sini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah hitung nilai korelasinya, kita bisa tentukan korelasinya itu hubungannya kuat atau lemah, atau sangat lemah, atau kuat sekali. Nah, misalnya hubungan antara harga dengan apa tadi, minat beli tadi, kira-kira kuat nggak sih? Nah, itu kita bisa tentukan di sini berapa sih nilai R-nya. Oke, bagaimana cara menghitung nilai R-nya? Nah, ini ada contoh soal di sini. Nah, di bawah ini terdapat data nilai statistik. Ini AQ, nah AQ masing-masing siswa kelas A sebagai berikut. Ada nilai statistik, ada IQ-nya. Nah, di sini ada nilai statistiknya 5, IQ-nya 100. Padahal IQ-nya 100, nilainya cuma 50 ya. Kemudian 2, 50, 100 juga. Tapi ada nilai 100, IQ-nya 150, lebih tinggi lagi. Nah, ini ada nilai statistik sama IQ. Apakah terhadap hubungan antara nilai statistik dengan IQ siswa kelas A? Jadi ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya kita masukkan dalam rumus tadi. Tapi sebelumnya kita ubah dulu nilai statistik ini ke dalam X. Yang rumusnya X di sini adalah nilai statistik dikurangi dengan rata-rata. Ini dari kita buat rata-rata dulu. Buat rata-rata dulu ya. Ini juga IQ kita buat rata-rata dulu. Nah, setelah itu 50 dikurangi 71,5. Hasilnya adalah min 21,5. 100 dikurangi 115,5. Hasilnya adalah min 15,5. Paham ya sini? Ada yang belum paham? Tanyakan, mau tanyakan, silakan. Gimana? Paham ya? Jadi untuk mendapatkan IQ hubungan 50 dengan 100 itu kan masuk Pak? Oh gini, ini baru permulaan, jadi ini baru menghitung awal dulu. Kita ubah dulu dari sini ke sini dulu dengan rumusnya tadi. Yang itu. NS, nilai statistik dikurangi X rata-ratanya ini. Nah, 50 dikurangi 71,5 hasilnya min 21,5. Oke, 50 dikurangi 71,5 hasilnya min 21,5. 100 dikurangi 71,5 hasilnya adalah 28,5. Nah, setelah itu ada proses lagi. Ya, setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, nanti masukkan ke sini tabel ini. Nah, tapi biasanya dalam penelitian kita pertama menentukan hipotesis dulu. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Dari mana hipotesis itu? Biasanya dia dari referensi ya, tinjauan pustaka. Ya, kita bisa menentukan hipotesis. Hipotesis ini ada dua, H0 dan HA. H0 ini hipotesis H0. Ini tidak terdapat hubungan antara nilai statistik dengan IQ kelas A. HA ini terdapat hubungan antara nilai statistik dengan IQ kelas A, nilai kelas A ya. Nah, hipotesis ini kemudian dibuktikan dengan cara kita mencari R, hitungnya dulu, R-nya kita cari. Setelah ketemu R-nya baru kita bandingkan dengan R tabel. Itu untuk menguji hipotesis. Tapi kalau misalkan kita cuma mencari R kerataan tadi, ini cukup kita menghitung R-nya di sini, rumus ini. Nah, yang tadi kan sudah dihitung sini. X1 min X1 ini sudah dihitung tadi ya, di awal tadi. Udah ketemu semua kan? Nah, setelah itu dikuadratkan. Jadi min 21,5 dikuadratkan, jadi 462,25. Yang sini juga min 15,5 dikuadratkan jadi 240,25. Oke ya. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir ini dikalikan antara ini ya, min 21 kalikan min 15.
Dikalikan di sana. Ya, setelah itu baru kita masukkan dalam rumusnya apa tadi? RXY sama dengan apa tadi? Sigma XY dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat Y kuadrat. Nah, kita ada ketemu XY berapa? Sigma XY-nya. Sigma XY adalah ini. 2717,5. X kuadratnya, sigma X kuadrat ya. Ini sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Ada. Kalau X kuadrat di sini 3302,5. Yang sini sigma Y kuadrat 2472,5. Oke, tinggal masukkan aja nilai tersebut ke sini. Tadi yang atas kan sigma XY, ini yang ini 2717,5 dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat Y kuadrat. Ini kan sama sigma X kuadrat Y kuadrat, ini sama ini. Jadi sama dengan 302,5 kita kalikan dengan 2472,5. Maka di situ ketemu hasilnya berapa? 0,950. Ketemunya di sini. Maka dia tergolong apa di sini? Kuat, lemah, sangat kuat, kuat sekali. Dari sini masih ada pertanyaan yang belum paham, silakan bertanya. Paham? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah nilai ini benar enggak? Benar enggak korelasi ini? Nah, kita bisa hitung juga pakai program SPSS. Nah, kita buktikan pakai program SPSS bisa. Kebetulan saya ada di sini aplikasi SPSS ya. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, di sini adalah X dan Y. Nah, kita masukkan ke dalam SPSS-nya, kita copy di sini, kemudian kita masukkan di sini ya. Ini ada variable view. Kita masukkan ke variable view-nya, X dan Y-nya. Kita paste. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke view datanya. Di samping sini ya, view data. Nah, kita masukkan nilainya yang tadi ya, 50, 100, sebagai ini ya, IQ sama ya, statistik tadi. Kita masukkan, kita copy. Nah, kita masukkan ke ini. Oke, setelah itu baru kita ke analisis. Kemudian ada correlation ya. Kita mau itu korelasi tadi, correlation, bivariate. Nah, kita masukkan nilai XY-nya, 2 ini, kita masukkan ke sana ya. Oke, nah, kemudian version, detail, udah, flag udah, kita oke. Berapa nilainya? 0,951 ya. Jadi ini dibulatkan di sini 0,95. Ketemunya 0,951. Oke ya. Sama ya berarti ya. Oke, paham? Oke, paham. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Tolong nanti kerjakan tugas Anda di akhir materi ada soal latihan ya. Nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan silakan nanti dikumpulkan ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.